Selamat malam sahabat Mayang ID. Ketemu lagi dengan saya Syarifeni Fahdiah. Kali ini saya live podcast suara bersama Dr. Fajar Nur Hadiah. Sekarang aktivitas di mana Bu Dokter? Aktivitas hari ini tuh masih di klinik. Saya praktek di klinik dan kebetulan sedang mengawasi atau mengkoordinasi gerai vaksinasi massal, presisi dan juga merdeka di Polda Metro Jaya. Oh ya, wah berkaitan dengan vaksin ya, para sahabat Mayang ID, kita sudah standby bersama ahlinya. Kira-kira kemarin sih banyak yang tanya banget nih Bu Dokter berkaitan dengan vaksin. Kira-kira apa sih urgensi vaksin itu? Oke, urgensi vaksin untuk saat ini ya, karena negara kita khususnya dan juga umumnya di seluruh dunia sedang mengalami pandemi dari virus COVID-19 ini. Tentu saja ada beberapa hal yang ditimbulkan dari komplikasi yang buruk sampai kematian dan angka penyebaran yang sangat tinggi, maka diperlukan vaksinasi sebagai upaya untuk mengendalikan pandemi ini dan juga untuk mengurangi resiko dari kematian akibat infeksi dari virus COVID-19. Jadi semuanya harus divaksin ya. Untuk sekarang nggak boleh ada yang nggak mau kalau memang kondisinya memungkinkan untuk vaksin. Nah, vaksin ini sudah semua usia ya? Ya, untuk saat ini vaksin yang tersedia di Indonesia yang masih umum adalah ada 2 jenis ya, yaitu vaksin Sinovac dan juga AstraZeneca. Moderna baru masuk, itu hanya untuk nakes dulu untuk sementara. Nah, untuk Sinovac ini cakupannya sudah sangat luas. Jadi sudah bisa dilakukan dari usia 12 tahun ke atas, itu udah aman. Gitu. Oh iya. Banyak kalau nggak salah nih ya Bu Dokter, soalnya sekeliling saya nih tetangga, sahabat nih, banyak orang kan setelah vaksin itu khususnya ya bagi mereka yang punya komorbid itu suka ada keluhan gitu tuh. Sebetulnya kayak gimana itu Bu Dokter? Apakah betul atau gimana itu? Ya, keluhan yang disampaikan itu sebetulnya masih ringan. Jadi misalnya seperti ini, pasca melakukan vaksinasi 1 hari atau 2 hari setelahnya ada demam, terus ada juga pegal-pegal di tangan gitu ya, ataupun ada pusing sedikit. Itu merupakan kejadian yang ringan dan juga masih bisa ditoleransi dan itu masih dalam kondisi aman gitu. Jadi tidak perlu khawatir karena sama seperti imunisasi seperti anak kecil ya, seperti pada bayi. Setelah dilakukan imunisasi kan ada tuh demam-demam, sumeng-sumeng, itu kan respon tubuh yang normal, yang aman terhadap vaksinasi gitu ya. Tapi memang tidak semua mengalami itu, hanya beberapa orang saja. Berarti masih aman ya, maksudnya yang dikhawatirkan tuh malah takut, kok saya udah vaksin tapi malah demam gitu, tidak ya, itu aman ya? Aman. Makanya dianjurkan sebetulnya setelah vaksinasi istirahat, artinya bukan istirahat harus baring-baringan terus, enggak, ya istirahat, tidak melakukan pekerjaan yang berat dulu karena kan tubuh sedang merespon dari vaksin yang sudah masuk gitu. Jadi nggak perlu khawatir dengan terjadinya kalau ada demam, itu paling lama itu 3 hari, tapi sangat jarang. Paling demam 1 hari. Adapun yang memang seperti saya sendiri, setelah dilakukan vaksinasi, saya menggunakan Sinovac, saya tidak merasakan apapun kecuali pegel pada saat dilakukan vaksinasi di lengan aja, itu doang. Saya udah vaksin ini Sinovac malah nafsu makan nih Bu Dokter. Oh iya, itu efek memang juga ada beberapa yang memang mereportkan bahwa ada yang nafsu makannya bertambah, ada yang mengantuk, macam-macam ya. Tapi artinya semua efek sampingnya itu masih ringan dan bisa ditoleransi dengan baik. Jadi nggak perlu khawatir ya yang seperti itu. Tidak perlu khawatir. Nah, kalau misalnya nih ada kan ada nih orang komorbid katanya dia tidak boleh divaksin, nah kayak gitu. Itu sebetulnya gimana? Orang dengan beberapa penyakit bawaan atau komorbid, ada beberapa catatan yang tidak boleh divaksin tentu saja, tapi itu bukan tidak boleh divaksin, tapi ditunda.
ditunda vaksinasinya supaya misalnya contoh gini, ada orang yang mempunyai penyakit jantung, gitu kan? Itu kan salah satu checklistan dari screening di depan untuk konsultasi terlebih dahulu kepada dokter yang menanganinya atau spesialis penyakit jantung, dan ketika sudah boleh divaksin maka beliau akan merekomendasikannya. Jadi nggak susah sebenarnya kalau misalnya datang, dok saya punya diabetesnya kalau terkontrol dan minum obatnya teratur ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi sekarang tuh lebih screeningnya jadi lebih mudah gitu, jadi lebih aman karena kan sudah berjalan hampir 1 tahun ya, vaksin ini kan terus diteliti oleh para ahlinya dan ternyata lebih banyak manfaatnya gitu. Iya. Berarti memang itu yang bukan tidak boleh ya, tapi tunda Ya, memastikan badan itu sehat gitu ya. Betul. Maksudnya. Oke, berarti bagi yang merasakan atau ada penyakit bawaan yang disebut komorbid itu bukan berarti tidak tenang-tenang, oh nggak divaksin nih gitu ya, tapi malah harus semakin boleh, tapi ini ya. Ditunda. Iya, harus tetap terkontrol dengan dokter yang menanganinya. Itu udah banyak kok pasien-pasien saya yang sakit diabetes, yang sakit jantung, itu udah boleh divaksin selama dia terkontrol dengan baik, aman, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ya, sudah. Mudah-mudahan kakek nenek kita, orang tua kita yang keluarga kita yang punya penyakit komorbid sudah tidak khawatir lagi ya. Karena khawatir itu bahkan kalau misalnya ada jantung misalnya atau darah tinggi, malah nanti dulu Bu gitu misalnya, atau bahkan yang nggak boleh vaksin gitu kan, karena khawatir malah nambah sakit, katanya ada bahasa kayak gitu, padahal tidak ya. Ya tidak, kalimatnya itu sebenarnya kan bukan tidak boleh, tapi ditunda sampai menunggu kondisi stabil. Contoh saja misalnya tekanan darah tinggi boleh divaksin, tapi ada ketentuannya apa, di bawah 180/110 gitu, itu kan boleh gitu, tapi harus tetap terkontrol dengan baik. Jadi vaksin ini sebetulnya cakupannya sudah mulai meluas sekali, dari rentang usia, terus dari beberapa orang yang memiliki penyakit tertentu udah boleh, asal terkontrol dengan baik. Oh iya. Nah kalau misalnya tadi ada efek samping vaksin yang tadi ya, yang biasa kayak ngantuk gitu, atau nafsu makan gitu, atau bahkan ada yang merasakan pusing, lelah gitu, itu kan wajar. Nah kadang ada yang begini Bu Dokter, kasusnya dia setelah vaksin beberapa hari, entah itu ada teman saya 3-4 hari, tapi dia malah kayak hilang penciuman gitu. Itu berarti ada kenapa itu kira-kira? Oke, hilang penciuman itu kan merupakan suatu gejala ya, dimana sekarang itu lagi jadi primadona, apakah dia itu COVID atau bukan. Jadi kebanyakan pasien COVID itu gejalanya adalah anosmia dan agesia. Nah ketika beberapa hari setelah vaksin, kadang mungkin gini simpelnya, ada orang, dok kita kan udah vaksin nih, tapi misalnya 1 minggu kemudian kena COVID, kok bisa, apakah vaksin menyebabkan COVID gitu? Tidak, jawabannya tidak. Vaksin tidak menyebabkan COVID, tapi ketika pada kondisi vaksin, tentu saja ada beberapa orang yang mungkin sedang mengalami penurunan imun, dan dia pergi-pergi kemana-mana, kontak dengan orang sana, orang sini, orang banyak. Nah, dia disitulah terinfeksi. Jadi, untuk membentuk kekebalan sesuatu dalam tubuh itu tidak instan. Jadi, ketika masuk si vaksinnya, itu kan tidak bim-salabim terbentuk nih antibodinya, makanya perlu rentang waktu. Jadi tetap harus melakukan protokol kesehatan. Itu jangan lepas, jangan mentang-mentang saya sudah vaksin, berarti saya nggak mau pakai masker, saya nggak mau cuci tangan, saya tetap berkerumun. Nah itu tidak boleh, gitu. Harus tetap prokesnya dijalanin, gitu. Benar. Dan nggak boleh ada underestimate ya. Saya udah vaksin tapi masih kena COVID, nah itu harus Betul, makanya opini di masyarakat udah vaksin kok bisa COVID. Karena vaksin ini tidak 100%
menjadikan seorang itu kebal terhadap COVID. Tidak bisa ya. Jadi tetap ada risiko terkenanya COVID, namun ketika terinfeksi, kemungkinan besar itu gejalanya keringan atau menurunkan risiko dari kematian atau bahkan dirawat sampai ke ruang ICU. Nah, itu kelebihannya vaksin gitu. Iya, betul-betul. Nah, kalau berkaitan dengan KIPI nih, Bu Dokter, kira-kira apa aja sih contoh KIPI yang kerap terjadi sebetulnya tuh? Karena ini ya rame banget gitu masyarakat. Rame itu mungkin yang beberapa bulan ke belakang ya. Sekarang kayaknya udah enggak Sudah ya, Mbak aman Penny ya? ya. Gitu. Betul. Sudah aman karena yang kemarin itu sempat hebohnya di AstraZeneca ya. Nah, ini kita harus bisa membedakan. Ada seorang yang telah divaksin AstraZeneca kemudian meninggal. Nah, meninggalnya ini apakah disebabkan vaksin atau meninggal setelah vaksin, itu kan berbeda. Nah, kebetulan kejadiannya setelah vaksin, tapi ternyata diperiksa adanya pengumpalan darah. Kemungkinan itu ya bukan karena vaksinnya, mungkin ada penyakit tertentu yang bawaan dari orang tersebut gitu. Cuman untuk KIPI yang luar biasa sekali, sepertinya tidak terreport juga sangat banyak ya. Hanya misalnya pusing, demam, mual, muntah, itu masih yang bisa ditoleransi tubuh dan biasanya paling lama 3 hari gitu. Nah, makanya kalau saya selalu menganjurkan untuk menyediakan minimal paracetamol di rumah, karena tidak semua orang bisa mentoleransi sumeng atau pusing dengan baik. Kalau saya mungkin pusing-pusing sedikit saya bawa tidur aja. Iya, benar. Ya kan? Gitu. Minum air putih kalau ya. demam ya bawa istirahat aja gitu. Tapi ada beberapa orang kan yang mungkin terlalu rewel, aduh pusing. Nggak apa-apa, minum paracetamol, tidak masalah. Gitu. Aman ya? Aman. Nah, data yang mungkin di ruang lingkup dokter ya mungkin ya, itu sudah sejauh mana vaksin menyebar di Indonesia sih, Dok? Iya, untuk vaksinasi ini saya apresiasi dari mulai program vaksinasi Merdeka, karena di Jakarta pun sudah mulai buka kemarin itu 900 gerai di setiap RW. Tentu saja sebelum vaksin Merdeka berjalan itu ada vaksin presisi dari TNI Polri, khususnya karena saya ikut serta, itu sudah mulai banyak juga di setiap daerah pun sudah mulai berjalan. Kemungkinan sudah mulai, mudah-mudahan mungkin sudah 70%. Kalau di Jakarta sepertinya sudah mulai merata, sudah mulai mungkin sedikit lagi, tapi tetap harus kita tunggu pendataan yang resmi ya, karena kan ini vaksin Merdeka juga baru berakhir kemarin tuh tanggal 16. Sepertinya sih harusnya sudah mulai meluas, karena gerai yang dibuka dimudahkan oleh pemerintah bagi masyarakat yang mungkin bilangnya terlalu jauh jaraknya. Nah, ini dibuat banyak setiap RW, jadi bisa lebih gampang digapainya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sampai ke kampung-kampung ya. Tapi yang di kampung malah masih pada kayak meremehkan gitu ya. Iya. Mudah-mudahan usahanya terus maksimal dan para tenaga kesehatan, dokter, nakes dan yang lainnya juga diberikan kekuatan ya, Dok ya. Amin. Nah, ada data terbaru ya dari keputusan WHO berkaitan dengan ibu hamil atau ibu menyusui itu boleh diberikan vaksin ya, Dok ya, katanya. Sudah boleh. Gimana untuk itu, Dok? Ibu hamil itu sudah boleh diberikan vaksinasi di trimester kedua atau di atas usia 12 minggu. Nah, sementara yang umum ada vaksinnya di Indonesia adalah Sinovac. Tapi tetap ada screening yang dilakukan ya untuk pengecekan tekanan darah, dan mungkin ada beberapa pertanyaan nanti ketika datang ke gerai vaksin akan dilakukan screening awal oleh tenaga kesehatan. Yang penting udah di atas 12 minggu aja trimester 2 dan dalam kondisi sehat. Oh ya, itu maksudnya belum diwajibkan atau memang bagi yang mau? Berapa? Itu sudah diwajibkan sama WHO, misalnya ibu-ibu hamil nih yang di atas tadi berapa? Ya, kalau pandemi seperti ini kan vaksin kan memang diharuskan semua ya. Berarti ibu hamil tapi juga tetap ya? ada screening tambahan gitu. Oh ya. Berarti itu ibu hamil dan ibu menyusui bagi para
masyarakat yang mendengarkan podcast ini jangan khawatir, justru malah Ya, dianjurkan ya di usia iya. di Jadi untuk semester. di usia di atas 12 minggu atau di trimester kedua. Jadi untuk Oh. semuanya, teman-teman yang mendengarkan podcast ini, ayo kita segera vaksin. Ajak saudara, kerabat terdekat, teman-teman sekitar untuk tidak lagi takut vaksin. Jangan takut, karena pasti di sana sudah tersedia atau tenaga kesehatan yang memang bisa men-screening. Kalau misalnya bisa ya bisa, tidak ya tidak. Gitu. Baik Bu Dokter, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi selamat malam. wabarakatuh.